Shalom warga kerajaan. Kita memasuki triwulan terakhir daripada 2021. Tidak rasa ya. Ada Christmas lagi, luar biasa. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah pentingnya seorang father dalam kehidupan seseorang. Di dalam Yeremia pasal 2 ayat 13, Tuhan berkata Israel melakukan dua kejahatan. Pertama, meninggalkan aku, sumber air kehidupan, untuk menggali bagi mereka sendiri kolam, tapi kolam yang bocor. Ya, jadi ada dua kejahatan di sini. Pertama, meninggalkan Tuhan, dan yang kedua adalah yaitu menyediakan bagi diri kita sendiri. I'm a self-made man. Nah, mereka berkata begitu, bukan karena Tuhan. Kapan itu ada seorang anak kita diberkati tanpa dia bekerja. Kok bisa? Oh iya bisa. Ketika dia sakit, maka dia tidak lagi yaitu dia dagang forex ya. Dia cuma membeli, mendadak boom 9798. Dan pada saat itu di rumahnya yang mendadak dia punya rumah bagus, ada satu hiasan apa itu? US dollar yang besar sekali. Dia bilang, "Om, ini yang buat saya, Pak, ini yang buat saya jadi kaya." Saya bilang, "Tidak. Lu enggak kerja apa-apa kok. Itu berkat Tuhan." Oke? Tetapi saudara, kita bisa melihat dalam khotbah yang paling sering saya khotbahkan, kan dulu saya penginjil, sampai sekarang juga masih ya. Yaitu tentang The Prodigal Son. Salah judul sebetulnya. Saya terakhir khotbah The Prodigal Father. Prodigal itu artinya memberikan dengan ekstravagan. Kita lihat di sini ada dua hubungan. Yang pertama itu adalah rebellious relationship. Anak ini pemberontak. Roh apa yang sedang bekerja di dunia? Roh pemberontakan. Dia meninggalkan bapaknya. Abba itu adalah sumber. Dalam hal ini Tuhan adalah Abba. Itulah revelation terhebat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Karena di tetangga sebelah itu ada 99 nama daripada yang mereka sembah. Tapi tidak ada yang ke-100. Father, Abba, sumber. Sumber air hidup. Bayangkan di rumahnya begitu berlimpah, dia coba mau jadi bos sendiri ya. Salah satu yang membuat kita rebellious adalah menjadi your own boss. Tidak mau diperintah oleh Tuhan. Di dalam kerajaan, pemberontakan itu hukumannya mati. Ya, bukan cuma buruk ya. Kalau di republik kan bisa demo, bisa paling ya dihukum, tapi tidak dihukum mati kan. Tetapi di dalam hubungan di sini kita lihat, tidak lama lagi timbullah kelaparan hebat di negeri yang jauh itu. Di dalam kerajaan Allah adalah kerajaan yang tak tergoncangkan. And God is our Father. Dan sumber air yang hidup, jangan coba-coba menggali bagi kita sendiri. Itulah religion, agama. Nanti saya akan bicarakan yaitu religion relationship. Di sini rebellion. Akibatnya apa daripada rebellion? Baru dia sadar. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita terhempas ke bawah untuk bisa melihat ke atas. That happened in my life. Jangan sampai itu terjadi pada Anda. Seorang father penuh dengan kasih karunia, penuh dengan kebaikan. Dan karena itu jangan tinggal di dalam rebellious relationship. Engkau ingin makan makanan babi aja tidak diberikan padamu. God is the giver. Tetapi di negeri yang jauh itu, bos yang lain itu pencuri, pembunuh, pembinasa. Jangan sampai kita meninggalkan rumah Bapa dan menggali bagi kita sendiri, yaitu sumur ataupun kulah yang bocor. Perhatikan keadaanmu. God bless you warga kerajaan. No rebellion. Amin. Shalom Bapak Ibu kekasih Tuhan sekalian warga kerajaan Allah. Senang kita ada di minggu ini lagi, khususnya di bulan November. Tentu doa saya adalah ini menjadi bulan terbaik. Terus Tuhan menyertai, terus Tuhan memberkati, dan terus Tuhan beri petunjuk untuk kita memahami isi hatinya. Sebab banyak orang yang memahami isi hati Tuhan, dia akan mengerjakan segala sesuatu yang seperti Tuhan kehendaki.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita akan mempersiapkan diri untuk sama-sama belajar firman Tuhan lagi dan masuk lebih dalam, dan saudara nangkap esensinya untuk kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Oke, sebelum kita memulai semuanya, mari arahkan hati saudara untuk kita sama-sama berdoa. Mari berdoa. Kami mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan yang telah kami alami selama 1 bulan berjalan, dan hari ini kami ada di minggu pertama bulan November, memberikan kami sebuah pertanda bahwa Tuhan punya penyertaan begitu baik, begitu sempurna, tidak pernah kami mengalami kekurangan apapun juga. Dan di bulan ini kami tetap berharap tangan Tuhan yang dahsyat tetap memimpin kami, tangan Tuhan yang dahsyat tetap berjalan dan menaungi kami, sehingga mara bahaya, sakit penyakit, kecelakaan dilalukan daripada kami. Yang kami percaya Tuhan menudungi kami dengan kemurahan dan kebaikan-Mu, sehingga kemanapun kami pergi, kami melihat kejadian mujizat Tuhan di sana. Terima kasih Bapa, ajar kami dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu pagi hari ini kita mesti flashback sedikit ke belakang, bahwa tema tiga bulan kita, yaitu Oktober, November, Desember, atau triwulan terakhir di 2021 ini berbicara dengan satu tema yang hebat, yaitu tentang bapak-bapak atau fathers. Nah, bicara tentang fathers, bicara tentang Aba, ini adalah pribadi yang kita mau sebut sebagai sumber. Kalau dia sumber, maka dia yang menyediakan segala sesuatu bagi saudara dan saya. Ketika ada sumber dalam hidup saudara, saudara tidak akan pernah berkekurangan. Saudara ada dalam kelimpahan. Kenapa? Karena sumber ada dengan saudara. Setuju? Katakan amin. Oleh karena itu, warga kerajaan Allah, pastikan dalam hidupmu ada Bapa yang senantiasa berjalan bersama saudara, sehingga dia menjadi semua dan segalanya bagi saudara dan juga bagi saya. Puji nama Tuhan, ketemu dengan orang-orang hebatnya Tuhan pagi ini. Kalau saudara ingat lagi bahwa karena dia adalah Bapa yang menyediakan semuanya, dia resource bagi saudara dan saya. Maka bulan kemarin kalau saudara ingat, kita sudah belajar bahwa yang dilakukan oleh Bapa sebagai sumber yang pertama adalah dia membangun saudara, dia membangun saya, dia membangun gerejanya, dia membangun umatnya, supaya umatnya itu menjadi representasi daripada Tuhan di muka bumi. Sehingga kita mesti memakai doa Tuhan Yesus, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Jadi anak-anak Tuhan yang dibangun oleh Tuhan, kamu menjadi representasi. Orang melihat bangunan rohanimu, orang melihat bangunan kehidupanmu, orang melihat bangunan yang ada di sekitarmu. Ini berbicara tentang siapa Tuhan yang engkau percaya, dan orang menjadi takut kepada dia. Oke, dan hari ini kita akan belajar cara yang kedua yang Tuhan akan lakukan bagi saudara dan saya, warga kerajaan, sebagai pertanggungjawaban dia sebagai resources atau sumber. Maka dia akan membuat saudara dan saya mengalami yang namanya multiplikasi, pelipat gandaan, bertambah-tambah banyak di dalam hidup saudara. Dan pagi ini kita akan belajar dari tema ini, yaitu bicara tentang multiply atau pelipat gandaan. Buka dulu Alkitab saudara dari Kejadian 1 ayat 28. Temukan ayat ini dan kita baca bersama-sama. Alkitab bilang, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kalau kita perhatikan Kejadian pasal 1 ayat 28, maka kita nemukan satu esensi yang sangat luar biasa di sini adalah Allah memulai bersama dengan Adam dan Hawa dengan sebuah anugerah yang besar kepada mereka berdua, Adam dan Hawa, yaitu Alkitab berkata Allah memberkati mereka. Pastikan kita mulai di bulan ini dengan engkau mendengar Tuhan bicara, aku memberkati kamu. Engkau mendengar suara Tuhan berkata padamu, aku memberkati kamu. Dan setelah Allah memberkati semuanya, maka Allah berkata kepada manusia itu, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Nah, ini yang saya mau bawa saudara. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris dia katakan beranak cuculah, itu adalah
berbuah lebat atau be fruitful, menjadi berbuah lebat, kemudian multiply, itu artinya bertambah-tambah banyak. Oleh karena itu, ini yang Tuhan mau lakukan. Ini adalah sebuah perintah. Allah berfirman, Allah berkata, Allah sampaikan kepada manusia bahwa kamu akan beranak cucu, kamu akan berbuah lebat, kemudian kamu pasti akan bertambah banyak. Jadi kalau pagi ini kita bicara tentang multiply atau bertambah banyak, ini adalah kehendak Tuhan. Setuju? Katakan amin. Ini adalah kemauan Tuhan. Siapapun juga kamu yang adalah biji mata Tuhan, yang adalah hasil karya tangan Tuhan sendiri, maka Tuhan berkata kamu harus bertambah banyak. Berfirmanlah Tuhan, beranak cuculah dan bertambah banyak. Dan setelah itu baru Tuhan bilang, penuhilah bumi, taklukkanlah, berkuasalah atas ikan-ikan, burung-burung, dan segala yang merayap di bumi. Jadi kalau kita perhatikan Kejadian 1 ayat 28, kita temukan kata multiply atau perkataan Tuhan yang berkata bertambah banyak. Itu dari awal dunia diciptakan dan ada Adam dan Hawa. Berita tentang Tuhan bikin kita menjadi bertambah banyak atau mengalami multiply itu sudah ada. Jadi kalau hari ini kita bicara lagi tentang multiply, kita mengulangi kembali apa yang menjadi perintah Tuhan yang pernah Dia sampaikan kepada umatnya. Oleh karena itu, ini yang Tuhan mau lakukan. Saya bawa saudara untuk coba melihat satu ayat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mari buka Matius pasal 13. Matius 13 ayat yang ke-23. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara perhatikan Matius 13 ayat 23 ini berbicara tentang perumpamaan orang yang menabur atau benih yang jatuh di tanah yang baik. Dan Alkitab berkata benih itu adalah firman Tuhan. Dan tanah yang baik itu adalah hati saudara dan hati saya. Sementara hasil daripada benih yang ditabur di tanah yang baik, di hati yang baik itu, dia mengalami multiply, dia mengalami pertambahan, dia mengalami pelipat gandaan. Dari satu benih yang ditabur, ada yang menjadi 100 kali lipat, ada yang menjadi 60 kali lipat, dan ada yang menjadi 30 kali lipat. Tidak ada yang tidak berkali lipat di situ. Jadi Matius 13 ayat 23 ini adalah keluar dari mulut Tuhan Yesus bahwa benih yang ditabur di tanah yang baik itu gambaran firman Tuhan yang ditabur di hati manusia yang baik, di hati anak-anak Tuhan yang baik, dan benih itu akan bertumbuh, kemudian dia berbuah dan dia menghasilkan pelipat gandaan. Jelas sekali bahwa apa yang dikatakan oleh Allah kepada Adam dan Hawa di dalam kejadian tadi. Kemudian kita perhatikan Matius pasal 13 ayat 23. Esensinya sama. Kalau tadi Tuhan katakan kamu bertambah banyak, beranak cucu dan bertambah banyak, atau berbuah lebat dan bertambah banyak, maka Yesus juga berkata bahwa orang yang hatinya baik dan firman masuk di hatinya itu, maka dia akan berbuah 160 bahkan 30 kali lipat. Artinya bahwa tidak ada kegagalan di sana, tidak ada pertambahan. Semua selalu dibawa oleh Tuhan. Bahwa kalau kamu ada dan kamu mengerti, hatimu baik, dan kamu tangkap firman, maka kamu akan mengalami pelipat gandaan. Nah, dalam Injil Matius tadi saudara, kalau kita perhatikan Matius 13 ayat 1-23, maka Tuhan Yesus menjelaskan mengenai pelipat gandaan. Kalau saudara perhatikan konteks pelipat gandaan ini adalah Tuhan sementara berbicara mengenai benih firman atau Injil atau kabar baik yang ditabur dan berbuah dalam kehidupan para pendengar yang mengerti firman tersebut. Jadi Yesus lagi bicara kepada murid-muridnya, kepada semua yang ada di situ, bahwa aku berbicara kepada kamu tentang pelipat gandaan. Ini bukan soal
harta benda, bukan soal materi yang lain. Tapi Yesus sementara bicara tentang karakter Kristus yang mesti diperagakan di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Oleh karena itu tadi Alkitab berkata, di tanah yang baik. Siapa tanah yang baik itu? Tanah yang baik adalah saudara, adalah saya. Pastikan dalam kondisi apapun kamu adalah tanah yang baik. Yang nanti benih firman itu ditabur di situ. Dan alhasil dia mengalami pelipat gandaan. Oleh karena itu, kalau selama ini cerita tentang pelipat gandaan, atau kalau kita bicara tentang multiply, itu selalu dikesankan bahwa objeknya itu adalah materi. Objeknya itu adalah uang, objeknya itu adalah kekayaan. Maka itu adalah, saya mau bilang begini, itu adalah sebuah penyesatan yang merusak bangunan iman yang murni. Kalau kita lihat dari perspektif Injil tadi, bahwa hati yang baik itu adalah kehidupan saudara, tanah yang baik itu adalah kehidupan saudara dan saya umat Tuhan. Dan kita mesti sampai kepada level ini, yaitu kita punya kehidupan harus digambarkan seperti tanah yang baik. Sebab kepada kamulah firman itu disampaikan. Kepada saya dan saudara firman itu ditabur. Dan ketika benih itu bertemu dengan hati yang baik, maka dia mengalami pelipat gandaan. Oleh karena itu, pastikan perkataan firman bertemu dengan hati saudara, hidup saudara yang baik, dan itu menyatu, maka akan melahirkan pelipat gandaan di dalam saudara. Yang setuju katakan amin. Pastikan hanya hidup yang baik, hati yang baik, kemudian dipersatukan dengan benih, ditanam dengan benih, maka akan keluar pelipat gandaan yang luar biasa. Kalau tanahnya berbatu-batu, tanahnya bersemak duri, tanahnya adalah tanah pinggir jalan, Alkitab berkata gak menghasilkan apa-apa. Oleh karena itu pilih jadi umat Tuhan yang digambarkan seperti tanah yang baik. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Karena itu bicara tentang pelipat gandaan, kita tidak bicara tentang uang. Kita juga tidak bicara tentang aset, tentang kekayaan dan lain sebagainya. Tetapi kita akan fokus tentang bagaimana orang-orang percaya itu dibaharui dalam pergumulan kesehariannya, sehingga pikiran dan karakter Kristus itu nyata di dalam kehidupannya. Pikiran dan karakter Kristus itu terjelmah di dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan tidak boleh diabaikan. Firman Tuhan mesti menjadi dasar yang kuat yang kita pegang. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, warga kerajaan, Tuhan Yesus menyatakan bahwa semua yang tadi saya bilang, kekayaan ataupun harta, uang, itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepada kamu. Setuju? Katakan amin. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok itu mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Tuhan lagi bicara kepada saudara dan saya bahwa materi, kekayaan, uang itu dicari sama bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi bagi kamu yang tadi menyiapkan hati yang baik, kemudian benih firman Tuhan itu ditabur, Alkitab berkata, Bapa di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Karena itu dia pesan, cari dahulu kerajaan Allah, kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepada saudara. Setuju? Katakan amin. Kita beli TV, dapat hadiah payung. Tapi saudara jangan berharap beli payung dapat bonus TV. Itu sesuatu yang mustahil. Oleh karena itu kita mesti cari sesuatu yang inti, bukan bonusnya. Inti itu adalah kerajaan Allah dan segala kebenaran. Yang hatimu baik dan benih itu masuk dalam hidupmu. Itu adalah inti yang mesti saudara tahu. Maka dia akan tambahkan semua yang tadi dicari oleh bangsa-bangsa, kekayaan, materi, segala macam. Pertambahan-pertambahan dari sisi materi, Tuhan akan kasih itu sebagai bonus bagi saudara dan saya. Karena kita punya hati yang baik, ada firman yang ditabur di sana, kita punya kehidupan itu menjadi kehidupan yang diproses Tuhan, sehingga menghasilkan 60, 30, bahkan 100 kali ganda. Artinya firman itu betul-betul menyatu dengan kehidupan saudara.
Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa sih sesungguhnya yang dimaksudkan dengan pelipat gandaan atau multiply? Kalau kita perhatikan dari kamus Merriam-Webster sebentar, Alkitab berkata bahwa kamus Merriam-Webster berkata bahwa multiply itu adalah to increase in number, especially greatly or in multiples. Artinya bahwa untuk meningkatkan jumlah yang sangat banyak atau dalam kelipatan. Itu kamus dari Merriam-Webster berkata begitu. Sehingga arti yang sangat sederhana daripada multiply atau melipat gandakan ini adalah meningkat jumlahnya. Jadi saudara mengalami peningkatan. Ada sesuatu yang kamu alami dan kamu rasakan bahwa kamu tidak seperti dulu lagi. Saya menjadi berubah secara kualitas dan juga secara kuantitas. Saudara menjadi berubah di dalam Tuhan. Dan ini yang dimaksudkan dengan multiply, yaitu meningkat jumlahnya. Jumlah waktu kamu berdoa, jumlah waktu kamu membaca firman Tuhan, jumlah kamu bersekutu dengan Tuhan, dan itu mengakibatkan apa yang kamu kerjakan menjadi berhasil, sehingga pertambahan pelipat gandaan itu datang untuk saudara dan saya. Alkitab berkata bahwa, saudara ingat nasihat daripada Paulus kepada Timotius. Alkitab berkata bahwa apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakan itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Alkitab berkata bahwa Paulus punya seorang anak rohani yang bernama Timotius. Dari 2 Timotius 2 ayat 2 kita bisa memberikan sebuah kesimpulan bahwa Paulus berkata kepada Timotius bahwa apa yang telah engkau dengar daripadaku. Jadi ada Timotius yang memiliki mentor yang hebat yang namanya Paulus. Dan Paulus berkata, apa yang kamu dengar daripadaku, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Kemudian juga yang cakap mengajar orang lain. Maka dari ayat ini kita melihat ada 4 generasi. Yang pertama itu generasi Paulus. Paulus menemukan Timotius, kemudian Timotius mengajarkan kepada orang-orang yang dapat dipercaya, dari orang-orang yang dapat dipercaya ini kepada orang lain. Jadi ada 4 tahap atau 4 generasi, sehingga kita melihat ini yang disebut multiply, bahwa dari satu Paulus ke 1 Timotius, kemudian kepada beberapa orang yang dapat dipercaya. Dari beberapa orang ini dia berkembang dan mengajar orang-orang lain yang lebih banyak lagi. Sehingga kita mau bilang bahwa tadi di awal saya berkata bicara tentang multiply, kita tidak bicara tentang materi atau harta benda, tapi bicara tentang multiply. Kita mesti mulai dengan benih firman yang ditabur di hati yang baik. Setuju, katakan amin. Benih firman yang ditabur di hati yang baik itu akan menghasilkan seperti Paulus menghasilkan Timotius, dan Timotius menghasilkan orang-orang yang dapat dipercaya, dan orang-orang yang dapat dipercaya itu menghasilkan orang-orang yang lain lagi, yang lebih banyak lagi tentunya. Dan ini sangat sinkron dengan apa yang Tuhan Yesus perintahkan sebelum dia naik ke sorga. Dalam Matius 28 ayat 19 dan 20, Alkitab berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Perhatikan ini lebih konkret lagi. Tuhan tidak bicara dengan perumpamaan benih lagi, tapi dia berkata dengan sebuah perintah atau amanat yang kita sebut amanat agung, yaitu pergilah, jadikan semua bangsa murid. Kalau tadi orang-orang lain, jadi Paulus, Timotius, orang yang dapat dipercaya, orang-orang lain. Yesus berkata bahwa bangsa-bangsa. Nah, pergilah ke semua bangsa dan jadikanlah mereka muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah,
Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Wow, luar biasa. Jadi bukan cuman Paulus yang bicara kepada Timotius, tapi konkret yang lebih terbuka lagi. Kita lihat amanat agung. Dia katakan, karena itu pergilah. Katakan dengan saya, karena itu aku mau pergi. Haleluya. Karena itu aku mau jalan. Karena itu aku mau pergi. Untuk apa pergi? Menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Dan ini tentu menyukakan hati Tuhan. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajar mereka melakukan segala yang Tuhan perintahkan. Dan lihat, Tuhan menyertai kita sampai kesudahan alam. Wow, luar biasa, sampai akhir zaman. Oleh karena itu, kalau kita belajar dan melihat pengertian dari multiply atau pelipat gandaan, secara sederhana saya mau bilang bahwa pelipat gandaan itu dimulai dengan sebuah kisah. Tuhan memberi perintah kepada manusia untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Be fruitful and multiply. Tidak berhenti di situ, tetapi juga Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa pelipat gandaan itu dimulai dengan tanah yang baik, hati yang baik, hati yang tersedia untuk benih itu masuk di situ. Ketika benih masuk di hati yang baik, Alkitab bilang tidak ada yang menahan. Pasti akan terjadi pelipat gandaan 60, 100, 60, bahkan 30 kali lipat. Itulah saudara dan saya. Oleh karena itu, perhatikan baik-baik. Ini yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada kita. Bahwa hatimu mesti selalu baik. Dengan hati yang baik itu, kamu akan menerima benih yang baik pula. Kemudian yang kedua, saudara, mari perhatikan sebentar Lukas pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Kalau saudara memperhatikan Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11 menceritakan tentang penjala ikan menjadi penjala manusia. Dari cerita tentang bagaimana Tuhan melipat gandakan sesuatu yang ada di dalam tangannya ketika dia bertemu ada hati yang siap. Maka saya bawa saudara untuk lihat sekarang Lukas pasal yang kelima ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Jadi orang antusias ingin mendengarkan firman Allah. Tentu saya berharap orang-orang ini datang dengan membawa hati yang baik. Dia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolak perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu itu. Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkaulah yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman yang di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Tuhan. Bapak Ibu, Lukas pasal 5 ini sebuah cerita yang sangat menarik untuk kita selidiki pagi ini. Berbicara tentang Tuhan Yesus datang dan mengajarkan kepada orang-orang firman Allah.
Jadi di tepi pantai Danau Genesaret, Yesus datang dan mengajar orang tentang firman. Kembali lagi tadi kita lihat bahwa ada tanah yang baik, kemudian ada benih firman. Tanah yang baik itu kawin dengan benih firman, maka dia menghasilkan pelipat gandaan. Kira-kira begitu. Nah, Yesus memberikan sebuah penjelasan yang baik lewat kisah penjala ikan menjadi penjala manusia ini. Di pantai Danau Genesaret orang-orang banyak itu mengerumuni Yesus dan mereka punya sebuah kerinduan untuk mendengarkan firman Allah. Perhatikan ayat yang kedua, dia katakan Tuhan melihat ada 2 perahu di tepi pantai yang sudah lagi parkir. Pemiliknya sementara membasuh jala karena mereka baru selesai melaut mungkin. Dan Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, dan itu adalah perahu Simon. Kebetulan itu adalah perahu Simon. Dan dia suruh bertolak agak ke dalam, dan Yesus mulai mengajar orang-orang banyak itu. Jadi saudara perhatikan, ada perahu Simon yang parkir di pinggir pantai, gak menghasilkan apa-apa. Itu bertemu dengan Yesus sang firman. Dan perahu itu dipakai untuk memberitakan firman. Tentu waktu Yesus memberitakan firman, karena itu adalah perahu Simon, Simon pun ikut mendengarnya. Simon pun menyediakan hati untuk mendengar apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Dan apa yang terjadi setelah selesai Tuhan Yesus berbicara, dia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang agak dalam, kemudian tebarkanlah jalamu untuk engkau menangkap ikan. Tapi saudara-saudara perhatikan responnya Simon. Dia menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkannya juga. Kalau firman, sang firman itu menyentuh hati kita, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Petrus berkata, sepanjang malam kami sudah mencoba untuk menangkap ikan, kami tidak mendapat apa-apa. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku melakukannya. Wow, ini hati yang seperti ini yang Tuhan cari untuk kau mengalami pelipat gandaan. Adalah respon, adalah hati yang siap untuk melihat bahwa perkataan Tuhan itu dahsyat dan berkuasa. Oleh karena itu harus ada pribadi yang mau menyediakan hatinya menjadi hati yang baik dan hidupnya disediakan untuk dipakai oleh Tuhan. Sudah perhatikan Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 3. Ada perahu, ada Simon yang berbicara tentang pribadi dan juga dia punya kehidupan kesehariannya yang gagal, yang tidak mengalami apa-apa. Tetapi ketika ketemu dengan firman yang hidup, saudara lihat apa yang terjadi. Wow, mereka menghasilkan, mereka menangkap ikan yang cukup banyak hari itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, warga kerajaan Allah, mari kita lihat bahwa dari Lukas pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-11, kita temukan di sini bahwa Petrus itu cuma mendengar dan dia katakan, karena engkau yang memerintah, maka aku akan melakukan. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat 6 saudara perhatikan dari Lukas ini. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat untuk orang-orang membantunya. Nah saudara, apa yang terjadi setelah Petrus melihat sebuah kemustahilan, sebuah mujizat, sebuah kondisi yang tadi 0, 0, tidak punya apa-apa, itu tiba-tiba menjadi banyak ikan yang mereka tangkap. Ayat 8, ketika Simon Petrus melihat itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Saudara, firman yang hidup, yang ditabur di tanah yang baik, itu akan menghasilkan pertobatan. Setuju, katakan amin. Akan menghasilkan perubahan, akan menghasilkan sebuah kehidupan yang baru. Nah, apa yang dialami oleh Petrus ketika dia melihat
bahwa apa yang tadi tidak mungkin, tapi karena sebuah ketaatan menjadi mungkin. Ada ikan yang banyak yang ditangkap oleh mereka dan membuat Petrus tersungkur. Ini bicara tentang sikap hati. Orang yang dijamah Tuhan pasti akan tersungkur di kaki Tuhan. Dan dia berkata kepada Tuhan, pergi daripadaku karena aku ini orang berdosa. Ada sebuah kesadaran bahwa dia tidak layak dengan Tuhan yang begitu hebat. Tapi Tuhan, kita adalah bukan Tuhan yang gampang-gampang untuk diatur oleh manusia. Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus bahwa jangan takut, sebab mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kisah tentang Petrus yang memberi dirinya untuk Tuhan pakai, ketersediaan hidupnya bagi Tuhan. Maka hal yang kedua adalah bagaimana Petrus taat kepada Tuhan. Hati yang baik yang ditaburi oleh benih firman adalah hati yang taat pada perkataan Tuhan. Setuju, katakan amin. Ketika kita taat kepada perkataan Tuhan, maka kita melihat terjadi sesuatu yang luar biasa, di mana Petrus terkagum, terpesona melihat bahwa sesungguhnya apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang tadinya sebenarnya gagal menjadi sesuatu yang berlimpah-limpah di dalam hidupnya. Kalau kita lihat kronologis cerita Lukas pasal 5 ini, maka kita temukan ada perahu, gambaran dari kehidupan kita. Ada hidup yang disediakan untuk Tuhan pakai, maka hasilnya adalah mereka mengalami pelipat gandaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bila kita melihat daripada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus dan teman-temannya, maka begitu luar biasanya hati Tuhan bagi saudara dan bagi saya. Oleh karena itu, bagian berikut adalah bagaimana atau apa yang mesti saudara dan saya lakukan sebagai jemaat Tuhan supaya kita terus dalam hidup ini mengalami yang namanya pelipat gandaan atau multiply. Tentu kita mesti mengerti caranya untuk supaya kita menjadi orang yang menghasilkan sesuatu di dalam Tuhan. Ada 2-3 hal bahkan yang mesti saudara dan saya sediakan. Yang pertama adalah Yohanes 15 berkata, kamu mesti tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Yang setuju katakan amin. Yang mau beri hidupmu untuk Tuhan tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam Tuhan, beri tepuk tangan bagi Allah kita. Baik kasih Tuhan sekalian, yang pertama adalah apa yang harus diperlukan agar saudara mengalami yang namanya multiplikasi, tinggal di dalam Tuhan. Bicara tentang tinggal di dalam Tuhan itu adalah bicara tentang sikap dan keputusan untuk memilih Tuhan menjadi segala-galanya bagi saudara. Memilih Tuhan menjadi sumber tadi, Bapak, sumber, resource. Nah, ketika kita melihat bahwa Tuhan adalah sumber dan kamu tinggal di dalam Dia, maka Alkitab bilang kamu akan menghasilkan buah yang lebat. Dari buah yang lebat itu akan mengalami pelipat gandaan, akan mengalami multiplikasi di sana. Jadi yang pertama, engkau tinggal di dalam Tuhan. Yang kedua, perhatikan Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Kolose pasal 2 berkata bahwa kita mesti tetap tinggal di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dibangun di dalam Dia, bertambah teguh di dalam iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Jadi poin yang kedua adalah kamu dan saya untuk supaya kita mengalami pelipat gandaan atau bermultiplikasi, maka kamu mesti tetap di dalam Dia. Ini bicara tentang kehidupan yang konsisten, kehidupan yang sungguh-sungguh tidak keluar dari rencana Tuhan. Tetap di dalam Dia artinya kehidupan saudara mesti konsisten. Kemudian berakar di dalam Dia artinya engkau berurat, berakar, menyatu benar-benar dengan Tuhan. Kemudian dibangun di atas Dia. Ini berbicara tentang kamu mesti punya dasar yang kuat untuk mendirikan bangunan rohanimu. Kemudian bertambah teguh di dalam iman, kokoh, tidak goyah, tidak mudah menyerah, dan engkau selalu berada di dalam kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang multiply atau
pertambahan berlipat kali ganda. Ini berbicara tentang hati Tuhan bagi umatnya. Ini merupakan janji Tuhan kepada umatnya. Oleh karena itu, buka hati saudara, jadikan hidupmu seperti Petrus, di mana engkau memberi semua yang kamu punya untuk Tuhan pakai. Sebab Tuhan tidak pernah menahan-nahan kebaikan untuk orang yang berani berkorban bagi Tuhan. Dia akan lakukan apapun supaya engkau menikmati kasih, setia, kemurahan, kebaikan, anugerah yang besar yang tentunya datang dari Tuhan. Oleh karena itu, pastikan di pagi hari ini engkau dan saya menjadi orang yang sungguh-sungguh menikmati pelipat gandaan yang Tuhan sediakan bagi warga kerajaan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini sebagai respon atas firman Tuhan yang kita dengar, kita akan sama-sama masuk di dalam perjamuan kudus. Oleh karena itu, Bapak Ibu persiapkan roti saudara dan anggur untuk kita sama-sama melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Sebab saya percaya Yesus Kristus Tuhan rela mati di atas kayu salib, menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya. Tubuhnya dipecah-pecahkan, darahnya mengalir. Dan dari tubuh itu mendatangkan mujizat kesembuhan bagi saudara. Dari darahnya itu menjadi tanda bagi saudara dan saya bahwa Kristus ada di dalam kita. Oleh karena itu mari persiapkan roti dan anggur saudara. Sembari kita mempersiapkan juga hati kita untuk sama-sama makan dan minum dari tubuh dan darah Yesus Kristus Tuhan. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia, tidak minum darahnya, kamu tidak akan mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga. Barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Yang percaya katakan amin. Bahkan Alkitab mengajarkan, firman Tuhan mengajarkan bahwa setiap kali kamu makan roti ataupun minum cawan ini, kamu sementara memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang kembali. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti ataupun minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu mari tiap-tiap orang nguji diri dan kenali hatimu. Dan baru sesudah itu, saudara makan dan minum dari roti atau dari anggur dan cawan ini. Jika tidak demikian, kamu mendatangkan kutuk dan hukuman atas dirimu. Tapi bagi Bapak Ibu pagi ini yang percaya kepada Tuhan, engkau pasti diberkati oleh Tuhan. Mari persiapkan roti saudara, haleluya. Angkat lebih tinggi di atas kepalamu, haleluya. Sebelum kita makan dari roti yang adalah lambang dari tubuh Yesus Kristus Tuhan, dengarkan sabda Tuhan sekali lagi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat bersama-sama ini adalah persekutuanmu dengan darah tubuh Yesus Kristus Tuhan? Maka dengan iman dan alami mujizat dalam hidup saudara. Haleluya. Persiapkan cawan saudara, angkat lebih tinggi dan ini darah Yesus Kristus Tuhan, darah perjanjian yang dicurahkan bagi engkau dan saya. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu dia berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur ini adalah persekutuan engkau dan saya dengan tubuh Yesus Kristus Tuhan, dengan darah Yesus Kristus Tuhan. Mari minum dengan iman dan alami mujizat dan kuasa dalam hidup saudara. Haleluya. Mari buka tangan menaikkan syukur kepada Tuhan. Dia baik, dia baik, dia baik bagi saudara. Dia peduli hidupmu. Dia tidak pernah meninggalkan engkau kesepian. Dia tidak pernah meninggalkan engkau dalam kekurangan. Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau dalam keadaan yang tak berdaya. Sebab Tuhan sangat peduli pada engkau. Karena itu pagi ini kamu punya persoalan. Banyak orang punya persoalan. Tetapi engkau punya Tuhan yang dapat membela. Kau punya Tuhan yang dapat menolongmu. Dia sudah mati di atas kayu salib. Tubuhnya, darahnya tercurah bagimu. Dipecah-pecahkan bagimu. Dan sakramen perjamuan kudus pagi ini yang sudah engkau lakukan adalah sebuah komitmenmu bahwa ada Yesus yang kau percaya. Bahwa ada Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Tetapi dia bangkit dari antara orang mati. Dia naik ke sorga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk bersyafaat bagi saudara. Karena itu pagi hari ini biar hatimu boleh melihat bahwa Tuhan punya rencana, bukan bikin kamu berkurang, tapi bertambah. Tuhan punya rencana, bukan buat kamu rugi, tapi kamu beruntung. Tuhan punya cara, bukan membuat kamu menjadi kehilangan, tapi kamu bertambah-tambah dalam banyak hal. Karena itu pagi ini kita belajar tentang bagaimana Tuhan melipat gandakan segala sesuatu dalam hidup saudara. Dia punya tangan yang berkuasa, dia punya tangan yang hebat, yang dapat melakukan dari yang tidak ada menjadi ada. Yang dari kosong menjadi berkelimpahan, dari yang cuma satu menjadi berkelimpahan. Oleh karena itu pagi ini taruh hatimu kepada Tuhan, bawa hidupmu kepada Dia. Dia Allah yang tahu bagaimana caranya memperlakukanmu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami tentang bagaimana kehidupan kami mesti menjadi tanah hati yang baik, yang akan ditaburi oleh benih firman yang baik pula. Sehingga dalam hidup ini kami mengalami pertambahan 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Itulah yang akan Tuhan lakukan bagi umat-Mu. Karena Engkau yang berbuah, Engkau yang memerintahkan kepada kami untuk kami beranak cucu dan bertambah banyak. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih juga untuk semua kebenaran yang Engkau ajarkan kepada kami pada pagi ini. Itu membuat kami bergairah di bulan ini. Bahwa kami punya Tuhan yang sementara melipat gandakan segala sesuatu di dalam kami. Oleh karena itu kami berdoa untuk seluruh jemaat. Dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha. Itu bukan menjadi sesuatu yang terlalu menyita kami punya kehidupan. Tetapi kami mau memprioritaskan Tuhan. Dan Tuhan akan menambahkan semuanya di dalam kehidupan kami. Bapa, berkati gereja-Mu, berkati umat-Mu dalam setiap pergumulan. Baik itu yang sementara bergumul dengan ekonomi keluarga, baik yang bergumul dengan pekerjaan, baik yang bergumul dengan kesehatan, baik yang bergumul dengan pendidikan, yang lagi bergumul dengan segala usaha dan bisnis mereka. Tuhan ada bersama umat-Mu. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menjadikan mereka berhasil, Tuhan membuat mereka menjadi berlimpah-limpah dalam segala sesuatu. Dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, terima kasih untuk kemurahan dan kebaikan-Mu yang sudah Engkau curahkan bagi umat Tuhan. Dan sekarang kami akan segera selesai dengan ibadah ini. Buka tangan saudara, arahkan wajah-Mu dan hatimu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Dia Allah yang mengedangkan tangannya atasmu. Dia Allah yang tahu bagaimana caranya melepaskan semua yang terbaik yang tersedia dalam kerajaan Allah bagi engkau. Karena itu terimalah berkat ini. Yaitu anugerah dan kasih serta sayang dari Bapa di sorga. Dengan penyertaan oleh kasih karunia dan kuasa Yesus Kristus Tuhan. Serta persekutuan di dalam Roh Kudus. Tinggal tetap menyertai-Mu, menolong-Mu, membimbing-Mu. Dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang di awan-awan. Menjemput engkau dan saya para salehnya. Berkat terbaik ini terimalah bersama-sama. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.